diikat ya, biar kalau ada apa-apa gak pisah, soalnya kita lagi darurat ya, gitulah. Kita doanya semua, mohon doanya semua kita cepat pulang ke rumah. Katanya mereka ini punya slogan hilang ya. Gimana? Jadi slogannya kayak gini. Leungit ge moal naon. Itu emang lo ucapin bareng-bareng? Iya, ucapin. Jadi artinya itu jadi kalau misalkan kita hilang juga gak bakalan gak apa-apa gitu slogannya. Kalau jalan pulang ada gak? Kok kan Bapak ada di sini, saya gak nemu-nemu jalan. Oh, Jang. Itu kaluhur. Kakirnya saeutik eta jalana. Itu ke atas langsung melipir ke kiri sedikit. Nah, itu jalannya. Pas mimpi itu saya kebangun terus ingat sama. Jadi lu bertiga mimpi kakek-kakek itu? Iya, tapi kakek-kakeknya gak tahu sama atau enggaknya, tapi sama ceritanya kalau ditunjukin arah jalan kurang. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kata-kata itu sering banget gue denger ya, terutama ketika gue lagi ikut training yang berhubungan dengan entrepreneurship. Nah, hari ini kita punya narasumber, Wawan, yang bersama dua orangnya itu hilang di Gunung Sunda. Nah, kisahnya itu viral, bahkan di TikTok itu udah belasan juta yang nonton. Dan kisah ini tuh juga sebelumnya masuk berita. Ini adalah part keduanya ya. Jadi kalau kalian belum nonton part 1, tonton dulu part 1 biar ngerti jalan ceritanya. Kalau kata orang dulu ya, kata ibu gua, awas kalau ngomong jangan sembarangan, nanti ada malaikat lewat diaminin aja lo. Walaupun tentunya kita ya sama-sama tahu ya, penyebab dari tersesat ini tentunya adalah kehilangan arah, kehilangan jalur, yang akhirnya membawa Wawan ini nyasar ya, untungnya dia berhasil diselamatkan. Udah deh, langsung aja kalian nonton nih. Berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Nah, sepanjang jalur itu, bukan jalur, sepanjang hutan tuh sering nemuin jejak kayak jejak macan gitu, cakaran-cakaran gitu. Di pohon gitu? Iya, di pohon sama di tanah gitu. Bahkan itu kayak yang masih baru gitu, bekasnya itu. Cukup merinding juga kan. Maksudnya kalau dari segi horor ya, ini lebih merinding lagi gitu, lebih takut lagi kan. Ini benar-benar ancaman nyata kan. Kita kalau ketemu kan, bahaya juga kan. Yang paling bahaya itu kan emang itu duri-duri rotan, pohon rotan itu kayak kalau ditebang juga cukup susah lah, cukup alot gitu kalau bisa dibilang. Nah, kita ngikutin jalur itu yang emang enak nih. Pas kaget di depan ada pohon besar nih di depan. Pas lihat ke bawah ternyata jurang. Itu tebing ke bawahnya tuh kayak batu gitu. Kita bingung lagi nih, sekitar 4:30 kalau nggak salah. Sekitar 4:30 kita masih di situ, emang masih udah gelap nih keadaannya. Emang luar biasa banget ya. Jadi setiap jalan yang udah lampauin selalu ujungnya jurang. Iya, ujungnya jurang. Jadi kita ngatasinya ya cari harus melipir lagi cari jalan lain, melipir lagi ke kanan. Pokoknya kita patokan ke kanan, jangan sampai ke kiri, soalnya ke kiri takutnya lebih melenceng jauh gitu. Ya udah, daripada kita balik lagi terus pasang gimana, ya udah kita lanjut jalan lagi aja. Kita turunin nih jurang, turunin ke bawah. Pokoknya itu jauh sih. Turunnya gimana? Pelan-pelan gitu? Pelan-pelan. Pokoknya selagi masih ada pohon untuk kita raih diraih tangan, kita turunin aja. Sebagai pegangan ya? Ya, sebagai pegangan. Walaupun emang bener-bener curam banget itu. Kita gak tahu juga di bawahnya apa. Kita turun itu udah jauh sih, sekitar setengah jam kita jalan. Emang bener-bener jauh. Itu jurang yang terakhir kita lewatin itu bener-bener jauh. Kita turun ke lembahan. Nah, di sini kita mentok lagi nih. Ternyata ke bawah itu ada
jurang lagi, ada curug nih sebelah kirinya. Satu sisi kita seneng nih, tujuan kita kan Curug Cisarap nih. Wah ini udah deket nih nyampe. Satu sisi kita bingung, kita jalannya kemana? Emang ke bawah itu emang curug gitu, air terjun gitu. Bawahnya tuh pas lihat ke bawah tuh emang kayak tebing-tebing batu gitu. Gak mungkin bisa dilewatin kita gitu kecuali pakai alat. Pas lihat kita coba nih melipir dulu ke kanan. Itu sekitar jam 5 ya. Jam 5 bahkan posisi udah gelap lah. Soalnya kan emang bener-bener rimbun. Udah gelap, gerimis juga sama kabut juga. Kita melipir dulu ke kanan, siapa tahu ada jalan. Lihat ke bawah ternyata tinggi banget itu tebingnya. Kita sempat pasrah saya tuh di sana. Bahkan keponakan saya sampai bilang coba minta doa lah, minta bantuan sama panggillah bapak gitu. Kakek kan dia nyebutnya kakek, itu bapak saya, kan bapak saya udah meninggal. Ya coba, saya kan coba berdoa lah, misalkan Pak tolong tunjukin sih jalan gitu. Padahal kan emang sambil minta doanya sama Allah juga kan. Nah pas waktu itu saya tuh kayak sakit hati banget gitu, pingin nangis gitu, bener-bener pingin nangis. Cuman bener-bener saya tahan gak sampai gak mau keluar, soalnya takut yang lain pada ikut ngedon gitu. Padahal posisi saya masih kuat sih waktu itu, emang posisi kaki masih kuat, masih aman lah untuk jalan. Cuman posisi itu emang karena emang udah mentok mungkin ya, saya nggak bisa kemana-mana. Kita istirahat dulu lah sekitar jam 6 sore ya. Nah sekitar jam 6 ada yang nelpon, soalnya ada sinyal, tapi telepon seluler, soalnya kalau internet nggak bisa itu waktu itu. Telepon terus nanyain, kamu di mana katanya. Ini saya tersesat di Gunung Sunda, gak bisa pulang. Ya otomatis mereka kan panik, soalnya yang mereka takutan tuh kita nyasar ke daerah yang disebut Batu Lawang. Jadi kalau katanya gitu ya, kalau ada yang tersesat ke sana, ke daerah sana, itu gak bisa balik lagi. Kalaupun kita masuk, kita harus mundur lagi gitu keluarnya. Sedangkan kita juga nggak tahu kan daerah itu-itunya. Jadi mereka tuh cukup panik gitu. Akhirnya kakak saya dia datang nih ke tetangga katanya, ke tetangga saya yang emang ngelola Gunung Sunda ini. Dia tuh emang suka naik gunung lah, kayak relawan gitu. Yang mungkin mereka memutuskan untuk cari juga pada malam itu emang yang ditakutan itu kita nyasar ke daerah itu. Nah balik lagi nih ke posisi kita tuh berada di tengah-tengah tebing gitu, emang kayak di tebing itu, ke bawah jurang, ke atas juga tebing, kita nggak bisa lewat. Jadi emang nggak ada dataran. Pada waktu itu kita memutuskan mau cari tempat ngecamp dulu, soalnya udah gak bener nih kalau kita lanjutin, soalnya kan makin malam navigasi makin susah. Ngcampnya di tebing nih posisinya? Bener-bener di tebing, soalnya kita nyari tempat. Pinggirnya tuh jurang sih. Jurang, emang sepanjang jalur kita nggak nemuin tempat yang landai. Kita berada di pohon nih, ada pohon besar di depan. Mungkin ada space cuman buat duduk juga, kita tuh pakai golok, kita digali-gali biar ada tempat duduk. Kita istirahat dulu di sana sambil kita ngomong, sambil kalau kita kirim hadiah lah, kalau orang Sunda tuh bisa nyebutnya kirim hadiah, kirim doa lah. Sama yang mungkin di daerah sini ada yang merasa terganggu atau merasa gimana gitu, kita biasa baca dulu Al-Fatihah, kirim doa, misalkan mohon maaf nih kalau misalkan kita ada salah gitu. Biasalah kita baca doa dulu pas maghrib itu, kan Faisal adzan dulu gitu. Sholat ke arah mana aja lah ya? Iya, ke arah mana aja, walaupun musik kita itu kotor lah, tapi yang penting itu tujuannya. Ya karena kalau udah nggak tahu akibat, yang penting berdoa aja. Iya. Soalnya kan darurat itu kan. Dalam keadaan posisi gitu kita mau makan tuh bener-bener ya agak enak. Untungnya ya kita masih banyak lah kalau makanan. Soalnya stok untuk 1 hari lagi lah masih cukup, masih mie masih banyak, snack, beras masih ada. Emang kita persiapan gitu, nggak asal berangkat. Kita duduk nih, biasalah kita sambil berdoa gitu.
mungkin ya bisa dibilang pasrah juga gitu. Pokoknya bahkan saya juga pesimis nih sama yang nyari kita, kayaknya gak mungkin ketemu juga. Soalnya kalaupun ketemu ini gimana cara ngambilnya gitu. Kita tuh benar-benar berada di posisi lembahan yang emang ke bawahnya jurang, ke atasnya juga tinggi gitu. Pas kita lihat ke atas tuh emang benar-benar tinggi. Gak mungkin kita bisa raih. Pas malam itu kita usahain lah tidur. Walaupun emang kayaknya gak tidur juga. Emang cukup rawan juga. Kadang sampai ngeglosor gitu kita duduk. Takutnya kita sampai kita tuh ditali nih, tangan kita semua tuh ditaliin. Takutnya ada yang jatuh ke bawah gitu. Jadi kan kita kerasa gitu. Iket ya. Biar kalau ada apa-apa gak pisah. Soalnya kita lagi darurat. Ya gitulah. Kita mohon doanya semua kita cepat pulang ke rumah. Kita semuanya nih disambungin di tali-tali gitu. Pokoknya tim relawan masih nyari, soalnya tim SAR kan belum bisa langsung, pasti besoknya. Nah waktu itu kan kita tidur nih, posisinya saya tuh berada di paling kanan, Faisal di tengah, sama si Asep ini di kiri. Nah itu kayak gak tahu mimpi atau gak tahu halusinasi atau apa gitu. Jadi posisinya saya kan tidur gini, duduk nyender ke belakang kan. Posisi sebelah kanan itu di sebelah kanan di sini, di depan. Kayak ada sosok perempuan pakai kayak kuntilanak gitulah kalau di film-film itu bentuknya. Emang sebelumnya saya gak pernah lihat hal-hal yang gitu tuh. Emang jadi gak pernah lah. Emang ini persis di depan lo? Iya, di depan sebelah kanan itu, agak kayak jauh tapi agak kayak deket gitu. Gimana ya jelasinnya? Posisinya dia tuh kayak ngetawain kita sampai nutup mulutnya gini nih, kayak ngeledek gitu. Kayak ngeledek gitu. Tiba-tiba pas itu saya kebangun lah. Itu tar lu, sosoknya jelas lu lihat? Jelas. Kayak gimana? Pokoknya cewek ya pakai pakaian putih, rambutnya panjang gitu. Mukanya jelas? Mukanya enggak sih samar, pokoknya mulutnya tuh kayak lebar gitu. Dia tuh kayak ngetawain kita sambil nutup mulut gitu kan, kayak ketawa ngeledek gitu kan. Pas itu kebangun lah sih, lihat HP sekitar jam 2:30. Oh awalnya itu HP tuh mati, HP saya tuh udah habis baterai. Jadi selama kita tidur di situ emang kita masih kontekan, masih komunikasi sama HP Faisal. HP Faisal masih nyala, masih kita teleponan, tapi telepon seluler lah, nggak bisa internet soalnya, bisa data. Saya nyalain nih, oh nyala lagi, ada tuh 15%. Yang anehnya tuh padahal udah mati, itu mungkin error atau apa. Saya iseng nih aktifin data, ternyata aktif nih, ada chat masuk nih bro. Aktif, ada yang nanyain, soalnya itu udah ramai sih beritanya, udah cukup menyebar. Pokoknya pas waktu kita hilang tuh emang kata orang rumah tuh kita sempet ditanyain ke paranormal kayak gitu katanya. Ini anak kemana? Kata si paranormal itu. Ini anak emang masih selamat, tapi jalannya masih ketutup. Saya dari sini akan coba untuk bantu bukakan jalannya. Kata kakak saya tuh sekitar jam 9 atau jam 8 gitu dia tuh nanya ke itu. Nah lanjut nih cerita kita. Saya buka HP, lihat di grup keluarga kan, ada grup keluarga lagi ngomongan saya nih pokoknya. Ada yang bilang gini, ada voice note dari kakak saya tuh kayak diteruskan gitu pesannya gitu dari orang lain. Ada ngomong gini, eta mah kudu di gorwan lelembutanana, soalnya kudu sanuk-sanuk heula lah kayak yang Sunda teh, soalnya kamari oge didinya cenah aya nu leungit tinggal kapanggih tulangna hungkul. Kalau dalam bahasa Sunda, artinya bahasa Indonesia tuh itu tuh harus dipanggil lembut arwahnya kita, maksudnya arwah kita lah, roh kita mungkin maksudnya.
Terus kita tuh harus izin atau pamitan sama yang Sunda. Soalnya kemarin juga katanya ada yang hilang di sana tuh, Curug itu tuh. Yang hilang tinggal ketemu tulangnya aja. Saya tuh dengar tapi suaranya pelan, saya beginiin. Saya tuh nggak berani cerita sama yang berdua ini. Takutnya mereka makin panik, makin takut. Pas dengar suara itu, saya tuh makin gimana, parno gitu. Bahkan dia chat di grup itu. Sebentar, handphone lu kan sebetulnya harusnya udah mati ya? Harusnya udah mati, tapi masih connect lagi. Bahkan dan sinyalnya malah dapat internet. Padahal sebelumnya bahkan yang si Faisal tuh gak bisa internetan. Saya tuh bisa internet. Mas sempat lihat-lihat grup. Saya ingat sempat nih kirim Sherlock sama yang nyari untungnya. Sempat lupa tuh. Bahkan saya pas itu gimana ya, panik juga dengar cerita. Lihat voice note nih di grup. Sedih juga lihat di grup lain kita dinyatakan hilang. Kita tuh ngerasain gimana. Biasanya kita tuh lihat orang-orang yang dicari tim SAR, ternyata kita ngalamin sendiri gitu. Udahlah kita kirim Sherlock, ternyata mereka yang nyari itu jauh pokoknya. Jauh lah melencengnya dari tempat kita tinggal di situ tuh. Singkat cerita, udahlah mati apa saya tuh nggak kuat lama mati. Pas itu saya ketiduran lagi. Nah dalam tidur itu saya mimpi di depan saya tuh kayak ada warung gitu. Ada warung, ada bapak-bapak rambutnya putih, pakai kaos yang ada kerahnya gitu, pakai celana hitam. Saya tuh kayak belanja gitu. Saya tuh nanya, Pak, kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalau jalan pulang ada gak? Kok kan Bapak ada di sini? Saya gak nemu-nemu jalan. Oh, Jang, itu kaluhur. Ka kiri saeutik, eta jalana. Itu ke atas, langsung melipir ke kiri sedikit. Nah, itu jalannya. Pas mimpi itu saya kebangun, terus ingat. Saya langsung cerita waktu itu sama teman-teman. Soalnya ada jalan nih ke atas, tapi dalam pikiran saya agak mungkin. Kemarin juga jalannya tinggi banget gitu, gak mungkin bisa dilewatin. Nah, emang tunjukin jalan. Pas cerita, bener yang lain juga katanya ngimpi kayak gitu sama. Jadi lu bertiga mimpi kakek-kakek itu? Iya, tapi kakek-kakeknya gak tahu sama atau enggaknya, tapi sama ceritanya kalau ditunjukin arah jalan kurang. Ya udah, kita siap-siap aja dulu. Kata tim SAR juga, bukan tim relawan nih, nelpon. Tunggu aja dulu di situ. Nanti kalau misalkan kemana-mana kita tuh takut makin jauh gitu. Ayo udah kita mau siap-siap aja dulu. Kalau misalkan sampai jam 8 nggak ada juga atau jam 9 kita mau lanjut jalan lah, mau nyari air. Soalnya air itu udah habis. Kita tuh pas pagi masih ada sedikit lah, masih tinggal sedikit. Kita mau rencananya mau masak dulu, makan dulu lah biar kuat buat jalan lagi. Masih ada logistiknya? Masih ada, aman. Beras masih ada, mie juga masih banyak, snack masih banyak. Sekitar jam 6 terdengar suara, ternyata ada yang teriak. Itu kita udah beres-beres nih, udah packing segala macam. Ada yang teriak sambil periwit. Pas tapi suaranya masih bingung gitu, antara di sebelah barat atau di sebelah timur, masih bingung, kita gak tahu posisinya. Soalnya pas teriak tuh ada suara pantulan gitu. Soalnya kan di depannya tuh tebing, benar-benar tebing. Sekitar jam 6 ya ada suara gitu, teriak-teriak. Wah ini tim SAR udah deket nih. Kan sekitar jam 6 gitu kan udah agak terang ya. Agak terang. Kita makan dulu lah, sarapan dulu. Waktu itu makan dulu soalnya biar ada tenaga. Pas lihat ke bawah ternyata itu jalan benar-benar curam. Benar-benar terjal ya. Jurang, benar-benar jurang. Kita kan kemarin naiknya dari bawah. Kita mikir secara logika, kok bisa kita lewat ke sini gitu. Gimana kita naiknya ke sini gitu. Dilihat tuh emang benar-benar jurang, gak mungkin kita manusia normal gitu lah bisa lewatin gitu. Kita juga kaget lah. Kebayang kalau kita tidur glosor tuh benar-benar kayaknya gak bakal selamat sih. Itu benar-benar ancaman nyata kita tuh, itu emang benar-benar itu. Pas sekitar kita kan diam dulu nih, 6:30 kita
ngikutin arah yang kata kakek tadi, yang dalam mimpi katanya naik ke atas. Naik ke atas dikit, ternyata kelihatan sih si Pungan tuh deket. Padahal kemarin tuh gak kelihatan sih itu tuh jalan tuh. Emang mungkin kemarin udah gelap atau emang kabut juga. Tapi emang kemarin tuh kelihatannya si pohon tuh tinggi. Tapi pas waktu pagi itu emang bener-bener pendek. Pas kita jalan nih, si Asep duluan, Faisal di... Jadi naik ke atas dikit doang ternyata? Dikit. Manjat dikit gitu? Manjat sedikit. Paling ya sekitar 10 menit lah. Oke. Kita jalan nih, setengah jalan. Si Asep kan duluan, sambil nebas-nebas. Faisal kedua, saya belakang. Pas lihat ke atas, ada orang di atas. Alhamdulillahnya. Ada tim relawan yang nyari kita. Oh, baik. Ben bedog ben maaf. Alhamdulillah kapanggih. Mereka langsung bantu kita lah turun ke bawah. Ternyata emang deket sih jalurnya, emang enak ke atas tuh gak sulit, bahkan lebih sulit yang ke bawah. Anehnya emang kenapa kemarin gak kelihatan gitu, kelihatan tinggi, padahal kita kemarin tuh tinggal jalan sedikit aja udah nyampe itu jalur warga lah mau ke kebun. Saya masih bingung nih Mas Wawan, jadi gambarannya tuh gimana ya? Gambaran gimananya? Ya gambaran apa namanya ternyata lebih gampang ke atas tuh. Jadi jurang itu. Ke atas tuh bisa gampang lah jadi. Ini posisi jurang nih, ya, yang kayak begini. Ya jurang. Oke. Jadi emang ke bawah tuh kita gak mungkin jalan, gak mungkin diinjek lah kalau ke bawah. Tapi kalau ke atas masih bisa, masih ada raih kayu yang bisa diraih. Ternyata ada jalan tuh. Ada di jalan. Antara jurang itu. Ada jalan. Oke. Ke atas emang enak jalurnya. Pas di sono alhamdulillah mereka seneng lah yang tim SAR. Apa perasaan Mas Wawan pas ngeliat banyak orang tuh? Bener-bener waktu itu sih agak terharu juga, mau nangis cuman ya malu juga gitu. Situ kan ada kakak saya yang jemput sama paman saya juga ada waktu itu. Tapi emang waktu itu yang jemput masih tim relawan sama warga lokal yang di sana. Ternyata kita tuh keluar emang dari jauh dari awal kita masuk tuh, awal kita naik tuh jauh banget pokoknya. Boleh ditunjukin kalau kayak di map tuh kayak gimana gitu? Harusnya di sini tapi di mana? Nah, gitu? posisinya kan si Gunung Suatu gini nih. Kita tuh naik di sini, jadi turun malah sebelah sini. Emang bener-bener jauh melenceng. 180 derajat ya? Iya. Padahal kalau emang mau dekat tuh ada jalur pendakian juga, harusnya ke sini di tengah ada yang dekat, tapi kita nggak ngelewatin itu. Emang bener-bener jauh melencengnya, dan ternyata emang jalurnya enak. Ke bawah tuh jalur Curug Cipurut, tempat wisata. Pas kita pulang nih ke posko lah, kayak tempat buat tiket air terjun Cipurut. Di sana udah banyak kumpul orang. Tim SAR datang, sama pemadam kebakaran juga ada waktu itu, sama tim Satpol PP juga ada. Saya tuh cukup terharu juga lah, mereka yang nggak kenal saya tapi mereka begitu perhatiannya kita. Jadi kita ngabarin sekali aja mereka cepat gitu, gerak cepat. Saya juga merasa gak enak gitu, sudah nyusahin tapi ya bersyukur juga lah saya bisa selamat. Kata orang lain juga, kata yang lain juga, untung kamu baliknya ke sini. Coba kalau lewatnya yang ke Batu Lawang itu, kayaknya gak bakal selamat. Terus Batu Lawang tuh tempat seperti apa gitu? Kurang tahu juga sih saya. Cuman denger aja. Ya, denger. Kalau masuk ke situ, kawasan itu kita nggak bisa pulang. Bahkan kan emang itu ada kawasan yang kalau pesawat lewat itu kan nggak kayak suka jatuh gitu. Dulu juga kan. Sempat ada kejadian? Iya dulu. Kalau lewat, pokoknya pesawat nggak boleh lewat situ pokoknya. Oke. Alhamdulillah akhirnya saya selamat. Yang ini benar-benar pendakian yang nggak bisa dilupain. Padahal saya sebelumnya kan pernah mendaki ke luar daerah,
Dibilang sering enggak, tapi pernah lah. Tapi saya justru tersesat di gunung yang emang saya orang situnya gitu. Emang gunung itu gak bisa dibikin main-main gitu. Benar-benar ya mungkin kesalahan saya tadi juga. Saya sempat sombong di atas. Jadi akhirnya saya kesasar juga. Tapi ya alhamdulillah saya ketemu. Pas ketemu ibu rasanya gimana tuh? Tapi jangan dijawab dulu ya. Nah hari ini kita juga kedatangan salah satu yang berhasil selamat ketika tersesat bersama Mas Wawan nih. Langsung aja kita tanya-tanya. Nah hari ini gue juga kedatangan Faisal yang saat itu tersesat di Gunung Sunda. Halo Faisal. Halo Mas. Makasih ya udah datang jauh-jauh dari Subang ya. Nah katanya Faisal ini punya beberapa pengalaman yang berbeda dari Wawan ya. Nah tapi sebelum itu dari tim kreatif gue denger katanya mereka ini punya slogan hilang ya. Betul Mas. Slogannya gimana tuh? Slogannya dalam bahasa Sunda sih Mas. Gimana? Jadi slogannya kayak gini. Leungit ge moal naon. Itu emang lo ucapin bareng-bareng? Iya ucapin. Jadi artinya itu jadi kalau misalkan hilang kita, kalau misalkan kita hilang juga gak bakalan gak apa-apa gitu slogannya. Oh emang lo ucapin tuh di gunung ucapin, itu ya? Ya? Motivasinya apa gitu? Jadi motivasinya kita nggak takut sama hal-hal yang lebih mistis gitu ataupun apa karena sesiap apapun kita kalau misalkan kita mendaki gunung mau sesulit apapun itu kalau misalkan kita persiapan insya Allah lah kita bakal selamat gitu Mas. Oke, tapi lu mengucap kata kayak begitu lah ya? Iya. Oke, malah hilang beneran? Beneran Mas itu. Nah Mas Faisal ya? Ya. Fenomena apa sih yang lo alamin itu yang berbeda sama Mas Wawan gitu? Sebelum lanjut ke fenomena ya, sehari sebelum mendaki itu saya mimpi Mas. Saya mimpi kesasar di gunung. Nah, dalam mimpi itu saya dicari sama nenek saya. Kebetulan saya sangat dekat sekali gitu sama nenek saya gitu. Nah, mimpinya itu sama percis kayak dulu saya mendaki ke Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Nah, pas di Dempo juga mimpi seperti itu. Cuman mikirnya, pas ke Dempo juga mimpinya nyasar kayak gitu gak apa-apa, mungkin cuma sekadar mimpi lah gitu. Nah, lanjutlah besok mendaki gitu ya Mas. Nah, baru ingat tuh pesan dari nenek tuh, ternyata kita mendaki itu dalam keadaan larangan bulan gitu Mas. Jadi larangan bulan itu dalam artian larangan untuk mendaki gitu. Jadi kan kita mendaki hari Minggu sore ya. Nah hari Minggu itu kalau dalam bahasa Sunda atau dalam istilah Sunda itu sudah termasuk hari Senin. Nah jadi mau siapapun mau yang ke hutan atau pendaki disarankan gitu. Mau percaya atau tidak gitu sebagai informasi juga. Sebaiknya jangan gitu untuk mendaki ketika hari Senin tersebut Mas. Lalu setelah kita ternyata melanggar larangan untuk mendaki itu, kita gak percaya kayak hal-hal yang gituan, berangkatlah gitu minggu sorenya berangkat. Nah kalau misalkan yang ini sekedar melengkapi aja ya, yang kata Wawan tadi bilang pas lagi tidur kayak ada suara yang nesting berisik ataupun kayak suara yang rame lah gebrakan kayak gitu, emang bener gitu. Saya juga dengar cuman ya udahlah, mending kita tidur aja gitu, capek juga. Nah selain itu pas ketika kita masuk ke pohon yang bercabang itu, kan kata Wawan dia nyium kayak bau kemenyan. Saya juga sebenarnya nyium cuman gak banyak omong. Nah selain itu saya ngerasa juga kan kita lagi muter ya 3 kali tuh Mas sambil baca syahadat. Nah kayak di penghujung gimana ya, kayak ada yang di ujung-ujung tuh kayak ada yang merhatiin gitu Mas. Kayak misalkan kita di sini kita muter-muter tuh CCTV atau contoh gitu ya, kayak di penghujung tuh banyak sekali gitu Mas kayak yang liatin. Nah, fenomena yang lainnya lagi, saya ngelihat pas lagi
mau maghrib ya, pas lagi posisi kabut dan gelap. Ini lagi tersesat nih? Iya, lagi tersesat. Yang nambahin tadi yang lagi di tebing. Nah itu saya sosok, kalau gimana sih tentara kalau misalkan lagi di hutan gitu kayak seliweran gitu. Nggak tahu orang atau gitu, cuma kelihatan bayangnya aja gitu. Misalkan dari pohon ini ke pohon itu gitu, kayak seliweran aja gitu Mas. Dan tadi kan diceritain sama Wawan, katanya lu bertiga itu mimpi kakek-kakek yang sama. Nah iya, itu posisinya kan lagi stay di yang di tebing itu ya. Nah kan Wawan mimpi, katanya mimpi ketemu sama kakek-kakek terus diarahin jalan. Nah ternyata saya juga mimpi sama Mas. Saya juga mimpi ketemu sama kakek-kakek. Kalau gak salah sih ciri-ciri rambutnya agak putih-putih gitulah, pakai kaos. Hampir sama sih sama yang diceritain tadi Wawan. Nah sama juga sih itu kita diarahin jalan pulang gitu Mas. Sama persis itu sih. Intinya. Apa perasaan Faisal tuh pas udah tersesat terus bermalam di tebing gitu, yang mana lu bisa merosot kan? Iya. Paling perasaannya campur aduk sih Mas. Yang penting kita bikin planning ya. Misalkan kita rencanain besok pagi kita sarapan dulu, kita persiapan dulu. Nah, terus kita misalkan udah makan atau kita nyari jalan pulang gitu Mas. Pokoknya kalau kita selesai itu jangan pasrah lah Mas. Kita harus tetap semangat, kita bikin plan, kita jangan lupa makan gitu, persiapan. Pokoknya jangan pasrah lah Mas. Optimis sama bisa temu jalan pulang lagi ya? Iya betul Mas. Karena apa ya? Misalkan kita maaf juga misalkan ada yang keganggu ini gitu atau gitu. Tapi kan ada yang nih sekarang yang lagi rame-rame itu Mas. Lu punya uang, gua punya kuasa. Tapi begitu kayak begini, lu punya kawan, tapi Allah punya kuasa gitu. Takbir. Nah gitu Mas. Gitulah jadi iya. Jadi semistis apapun gitu kita harus tetap semangat lah gitu. Mau misalkan itu leluhur atau pemilik sebenarnya itu Allah sih Mas gitu. Dan pas akhirnya lu ditemuin? Pas akhirnya ditemuin, alhamdulillah sih Mas seneng. Senang sekali. Soalnya umur baru 20-an takutnya udah mikir ini mati muda sih Mas. Udah mati muda sih Mas itu senang banget. Pokoknya kita masih punya masa depan nih, harus dikejar gitu. Kita gak jadi hilang atau pokoknya selamat lah alhamdulillah gitu Mas. Itu akhirnya gak ketemu sama bapak-bapak yang ziarah lagi ya di awal ya? Enggak Mas. Soalnya itu melencengnya jauh sekali sih Mas kalau misalkan secara secara bayangan. Jadi tempat ziarah itu gak jauh dari arah Curug Cijalu ya. Nah kalau kita tersesatnya ada di Kabupaten Purwakarta gitu Mas. Jadi kita naik di Subang, kita melencengnya ada di Kabupaten Purwakarta, ada di daerah Desa Sumurugul gitu Mas. Jadi secara ginilah kita naik dari Subang, tahu-tahu kita nyasarnya di daerah Purwakarta gitu Mas. Berapa ini ya sejauhnya itu ya? Iya. Nggak tahu ya. Kalau misalkan naik motor ya, perkiraan dari jalan raya misalkan dari Subang, dari tempat rumah kita ke tempat desa yang kita nyasar sekitar 2 jam sih Mas. Itu naik motor tuh? Iya, naik motor. Oh. Pas ketemu ibu gimana, Mas Wawan? Ya, terharu lah. Soalnya dia pasti paling paling sibuk pasti, yang paling khawatir. Dia tuh pasti ke saya. Soalnya kan saya tuh anak bungsu, pokoknya paling disayang lah bisa dibilang. Jadi saya tuh pengen nangis tapi malu ya udah. Pokoknya tapi alhamdulillah kata ibu bisa pulang dengan selamat. Setelah itu udah nggak ada kejadian apa-apa lagi ya? Cuman saya selama 3 hari itu masih mimpi terus di Gunung Sunda sih Mas. Kita misalkan mimpi lagi masak-masak di Gunung Sunda, mimpinya pokoknya itu selama 3 hari berturut-turut sih Mas itu. Mungkin karena bayangan kita kecapean di situ kali ya, jadi ke bawah. Emosinya juga masih emosionalnya masih ke bawah gitu. Jadi ya mungkin gitu Mas, gara-gara perjalanan itu jadi selama 3 hari berturut-turut mimpi terus sih. Karena badan kita capek gitu ya. Katanya tadi gue juga sempet denger, katanya pas di awal itu emang lu pengennya naik Gunung Sunda, keluarnya di Gunung Ciremai gitu. Nah itu bencana biasa Mas. Soalnya kan banyak dengar orang-orang misalkan naik sini turunnya di daerah mana gitu. Kan kita leluconin gitu.
misalkan kita naik di Sunda, tahu-tahu keluar di Ciremai. Nah, kalau misalkan kita naik di Sunda turun di Ciremai, alhamdulillah lah kita gak keluar ongkos banyak-banyak gitu, tahu-tahu di Ciremai. Gitu sih Mas bercandanya. Untung dikabulin beneran lu ya. Iya, lebih lama lagi. pas kita bikin slogan itu yang leungit gitu nanaon, itu otomatis jalan langsung ketutup sih Mas. Oke deh, nih thank you Mas Wawan sama Faisal udah datang dan bercerita. Semoga para Lang dan Erjal Satset ngambil pelajaran dari kisah ini. Nah, ini akan gue tutup dengan sebuah quotes ya. Ketika lu tersesat, yang paling serem itu adalah bukan lu ketemu hantu, tetapi ketika lu nggak menemukan jalan untuk pulang. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.